ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kita kali ini berada pada Kitabul Jami' di dalam kitab Bulughul Maram. Syarah yang kita pakai adalah syarahnya Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Kita mulai dari babul adab. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita baca dulu hadisnya, nanti baru kita baca syarahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini didapatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Haqqul muslim, haknya seorang muslim terhadap alal muslim, terhadap muslim yang lain itu situn, itu ada 6. Yang pertama, iza laqitahu fasallim alaihi, apabila kamu berjumpa dengan orang Islam maka berucap salamlah kepadanya. Wa iza da'aka fa'ajibuhu, apabila dia mengundangmu penuhilah undangannya. Wa izastan sahaka fansahu, apabila dia meminta nasihat maka nasihatilah ia. Yang keempat, wa iza atasa fahamidallah, apabila dia bersin lalu bertahmid alhamdulillah. Wa iza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit maka kunjungilah. Dan yang terakhir, yang keenam, wa iza mata, dan apabila ada orang Islam mati, fatba'hu, maka iringilah atau uruslah atau iringilah jenazahnya. Jadi 6 ini yang akan kita baca penjelasannya dalam kitab ini. Apa penjelasan satu persatu dari yang 6 itu? Tadi yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang pertama yang perlu diketahui bahwa ada hak orang lain pada diri kita. Hak orang lain itu terutama orang Islam. Kita sebagai orang Islam, maka kita akan berinteraksi dengan orang Islam yang lain. Maka orang Islam yang ada di sekitar kita, dia punya hak yang mesti kita tunaikan. Sebagian dari hak itu menunaikannya hukumnya wajib, dan sebagian lagi itu menunaikannya hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak semua pula yang ditunaikan itu dalam kategori wajib. Ada yang kategorinya wajib dan ada pula yang kategorinya sunnah untuk ditunaikan hak orang itu. Yang 6 tadi. Awalul huquqi, hak yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini adalah assalamu alal muslimi inda mulaqatihi. Yang pertama adalah mengucapkan salam kepada orang muslim ketika kita berjumpa dengannya. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang, mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum itu adalah doa yang baik. Artinya orang Islam setiap kali berjumpa dengan kita berhak untuk mendapatkan doa yang baik. Kita ucapkan assalamualaikum. Maka sama saja kita mendoakan yang maknanya adalah semoga hidupmu penuh dengan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perintah. Namun perintah di sini ini lin nadab, hukumnya sunnah. Ngucapin salam sunnah. Tapi nanti ada perbedaan. Al-ibtida'u bisalami sunnatun, memulai mengucapkan salam itu memanglah sunnah. Wa yakunu radduhu fardan wa wajiban, tapi menjawabnya jadi wajib. Ini didetailkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Nah, Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar membuat satu bab khusus yang agak panjang tentang salam ini. Mana yang wajib, mana yang sunnah, bagaimana teknisnya dan lain-lain. Nah, secara umum
kita ngucapin salam sama orang Islam itu hukumnya adalah sunnah, tapi orang Islam, bukan non muslim. Dan kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, menjawabnya adalah fardu. Kalau kita ramai-ramai jadi fardu kifayah, kalau sendiri fardu ain. Artinya kalau ada 10 orang, nanti di antara kita yang jawab sebagian sudah cukup. Nah, intinya begitu, nanti dijelaskan dalam kitab Al-Azkar. Tapi intinya secara umum mengucapkan itu sunnah, menjawab itu jadi wajib. Nah, gitu. Nah, di hadis lain nanti ada banyak tentang perintah untuk mengucapkan salam yang mendukung ini. Di antaranya Rasulullah katakan sebaik-baik amal itu di antaranya adalah taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'raf. Mengucapkan salam pada orang yang kita kenal maupun tak kita kenal. Kecuali memang sudah tahu kita dia non muslim, maka tak kita ucapkan salam untuknya, kecuali selamat pagi, selamat sore, tidak semakna dengan itu. Tapi orang yang tak kita kenal dan kita tak tahu dia Islam atau tidak, kita ucapkan salam, assalamualaikum, gitu ya. Paling sedikitnya artinya, paling ringkasnya assalamualaikum. Di hadis lain banyak nanti kita temukan hadis-hadis tentang keutamaan mengucapkan salam ini. Wahiyya kalimatun jami'atun lil khair. Ucapan salam ini istimewa karena dia memang kumpulan kebaikan. Assalam ini satu daripada Asmaul Husna. Assalamul mu'minul muhaiminul. Ada assalam, Asmaul Husna. Assalamualaikum artinya ismullahi alaikum, keselamatan untuk kalian. Nama Allah artinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, berkat nama Allah kalian mendapatkan keselamatan. Jadi mengucapkan salam ini mendoakan orang lain selamat, dan itu hak dia. Orang Islam setiap kali kita jumpa kita doakan selamat. Orang mati pun, orang hidup kita doakan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Tetap kita ucapkan salam. Bahkan kepada orang yang Islam yang sudah mati pun, hamba-hamba orang yang soleh, itu mendapatkan salam dalam setiap solat kita, dalam tahiyat kita. Jadi arti assalamualaikum itu antum bisa dimaknakan antum fi hifzillah. Kamu dengan ucap assalamualaikum kata kita sama dia, sama artinya kita mengatakan sekarang kamu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keselamatan itu butuh penjagaan. Jadi ketika kita mendoakan orang semoga dia assalamualaikum, sama kita mendoakan ya Allah jagalah orang ini, berikan dia keselamatan. Kan itu hal kebaikan. Nah, bisa jadi maknanya Allahumma ma'ak, Allah bersamamu. Wallahu yusahibuka, Allah mengiringimu, Allah membersamaimu. Nah, jadi assalam bermakna assalamah. Salam itu bermakna keselamatan. Maksudnya keselamatan senantiasa mengiringimu. Itulah kurang lebih maknanya. Sempurnanya seperti apa? Sempurnanya antazida wa rahmatullah. Ditambahkan kalimat assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum saja cukup, assalamualaikum atau assalamualaikum. Tapi tentu akan lebih sempurna lagi kalau ditambahkan warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu dan lain-lain. Itu nanti pendetailannya nanti coba nanti di kitab, dalam kitab Al-Azkar itu didetailkan oleh Imam An-Nawawi. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai hak yang paling pertama yang mesti kita tunaikan kepada orang Islam, ucapkan salam. Walaupun ini agak kadang jumpa orang ngaji pun kita agak sungkan juga ucapin salam karena butuh dibudayakan gitu ya. Butuh dibudayakan, perkara sunnah yang perlu dibudayakan. Karena di tempat kita tidak membudaya ini ucapan ini, kita lebih kepada hello yang segala macam. Memang sebaiknya kita membudayakan salam ini dengan mengucapkan salam yang benar, assalamualaikum, baik berjumpa maupun berpisah. Lalu kemudian dalam hadis ini, itu yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya Rasulullah juga menyebut dalam hadis ini izada al-muslimu akhahu fa alaihi al-ijabah. Tadi Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini
mengisyaratkan kepada kita untuk memenuhi undangan orang. Undangan apa saja, nikahan, sunatan, khitanan dan lain-lain. Fi kulli da'watin yad'ulah, apa saja undangannya, ya selagi kita mampu menghadirinya kita hadiri, kecuali kita pun dalam kesibukan yang mungkin tidak mudah untuk meninggalkan kesibukan kita, tentu nanti ada pencatatan-catatan. Wa khassal ulama'u al-wujub li da'watil walimati wa nahwiha. Dan ulama mengkhususkan kewajiban memenuhi panggilan undangan ini pada walimah. Jadi kan banyak undangan makan gitu kan. Ya misalkan bapak, misalkan ustaz saya ada makan-makan di rumah, datanglah ya gitu ya. Tapi kan itu tidak kategorinya walimah. Nanti ulama mendetailkan lagi. Walimah ini dibagi lagi, ada walimah nikahan, ada walimah khitanan gitu ya. Nanti didetailkan lagi. Paling besar perintah untuk dihadiri itu adalah walimah nikahan. Nah, jadi kalau ada orang walimah nikahan, sanggup kita upayakan kita untuk menghadirinya. Wa ma adaha famandubatun, selain daripada itu hukumnya sunnah menghadiri. Jadi datang menambah ibadah, menambah pahala. Tujuan datang menambah pahala. Ada makanan yang dihidangkan, ya mungkin dia pengen dapat pahala pula dengan bersedekah untuk kita. Kita datang pengen cari pahala, dia menghidangkan makan, pengen cahara pula. Maka ini mesti diikhlaskan. Maka kalau ada orang menghidangkan makan di acara pernikahan, dia mesti ikhlas supaya dapat pahala. Dan kalaupun kita memberikan nanti sesuatu dalam amplop, mungkin dimasukkan, dia mesti ikhlas pula supaya dia dapat pahala, kita dapat pahala. Dia dapat pahala kerana pengen sedekah makan, supaya berberkah acara pernikahan itu. Kita dapat pahala, memudahkan urusan dia, karena kita tahu biaya nikahan itu besar gitu. Tapi bukan dengan menjual, bukan seperti menjual makanan gitu ya. Jadi menjual makanan itu ya dia ngundang orang-orang yang mungkin amplopnya itu besar gitu, sehingga ya sama seperti jualan. Diundangnya orang-orang yang mungkin amplopnya bisa mengembalikan apa yang dia makan. Misalkan di hotel 70 sampai 80 ribu, dia tahu kalau ini ustadz ini enggak mungkin amplopnya besar, ini paling 20 ribu. Jadi dia bisa tekor, belum bawa istri, bawa anak gitu ya. Jadi tapi niatkan itu sedekah supaya berkah. Yang datang untuk pun bawa amplop, niatkan juga untuk memudahkan bersedekah juga, karena kita tahu orang beralek itu angkanya besar. Nah, jadi kenapa ada kotak infaknya di depan itu ya, supaya memudahkan aja. Jadi bukan ada orang bilang oh adanya kotak infak di depan tempat penyambutan tamu itu tidak ikhlas. Sebenarnya itu tujuannya supaya memudahkan saja, tak sampai begitu kan. Nah, jadi sebisa mungkin ini hak orang, kalau dia punya dia ngundang kita dalam acara apapun itu, semampu mungkin kita hadiri. Tapi ada yang wajib, kalau kita tak punya halangan hadirilah, yaitu nikahan. Cuman nanti dalam pendetailannya memang ada yang tak wajib untuk kita hadiri, bahkan ada yang seharusnya tak kita hadiri. Contoh misalkan yang seharusnya kita hadiri adalah orang yang sedang dikucilkan karena dia berbuat fasik. Jadi al-muhajaru li fiskihi, orang yang sedang dikucilkan di masyarakat karena dia buat kesalahan terus-menerus. Ada orang di masyarakat buat onar gitu ya, dia buat onar, dinasehati tak mempan. Lalu kita di masyarakat bertekad, yuk kita kucilkan dia sampai dia bertaubat. Nah, itu diperbolehkan. Nah, selama dia di proses pengkucilan ini, diundangnya kita tak datang. Nah, kan tujuannya supaya sampai dia bertobat. Kalau bertobat dia, baru kita berbaur lagi dengan dia. Tapi selama dia belum bertobat, maka kita kucilkan dia di masyarakat. Nah, jadi yang seperti ini kalau kita malah hadir di acara, di undangan dia, membatalkan misi tadi. Kita ada sepakat nih, kita nggak ada yang datang di nikahan dia, sakit pun dia tidak kita kunjungi kecuali dia tobat. Datang kita, kasihan pula nengok dia, batal lah. Dia merasa terdukung lagi dia. Padahal kita pengen membuat dia tertekan secara psikologis sehingga dia bertobat. Dengan hadirnya kita di beralik dia,
Berarti sama seperti kita membatalkan rencana tadi kita. Jadi kita berkhianat sama orang-orang di kampung itu. Tapi dah sepakat-sepakat tadi kok datang pula ke sana, kan membatalkan rencana jadinya. Nah, itu dia. Nah, ada pula nanti mungkin ulama menjelaskan kalau itu hidangan makannya haram, maka kita tak hadir. Kalau ada kegiatan kemaksiatan di acara beralik itu, kita boleh tak hadir. Ya, misalkan ada biduan joget-joget, lenggok-lenggok segala macam, ya kita pengen jaga diri, tak sanggup kita menjaga mata kita, pasti ke situ terus mata kita. Ya, seloknya kita harus hadir gitu. Kecuali mungkin kita mampu nahan diri, mampu nahan mata, mampu nahan perasaan, ya kita tak pandang itu gitu. Kita makan cepat-cepat langsung pulang, ya tak ada masalah. Cuman kalau kita model orangnya yang tidak mampu menahan diri gitu ya, tertengok terus, maka seeloknya kita gak usah lah hadir gitu. Atau di hidangan itu ada nanti minuman keras gitu kan. Atau orang yang mengkhususkan undangan hanya untuk orang-orang pilihan saja. Maksudnya pilihan di sini orang-orang kaya diundang, orang miskin tak diundang. Itu kata Rasulullah, itu syarat ta'am. Seburuk-buruk makanan adalah hidangan baralik yang di situ yang diundang orang-orang yang kaya saja, lalu orang miskin di kampung itu tak diundang. Itu adalah seburuk-buruk makanan. Kita tidak hadir. Nah, bagi kita ini orang ini cari muka berarti gitu kan, bukan serius untuk sedekah makan gitu. Padahal tujuannya kan untuk sedekah makan. Dia malah tengok diundangnya yang ekonominya penghasilannya 8 juta ke atas itu. Sedangkan tetangga-tetangganya yang mungkin ekonominya lemah itu tak diundang. Berarti udah indikasi ini orang ini berarti milih-milih ngundangnya gitu. Berarti tidak ikhlas lagi dia, kita tidak datang. Karena makanannya adalah seburuk-buruk makanan. Kita tidak datang di situ. Sepalah bagus dia beli makanan yang murah-murah, asalkan semua bisa diundang gitu kan, itu jauh lebih mulia. Kan dia dihidangkan yang makanan yang harga per porsinya 100.000, 10 orang aja 1 juta gitu. Nah, sekeluarga aja bawa istri bawa anak 300.000, ya kan. Nah gitu. Ada pula orang kadang bawa pula keponakan-keponakannya. Nah, habis 500.000 untuk dia aja gitu. Maka terpaksalah nanti diundang dipilih. Si Polan ini undang. Lebih baik dia cari yang porsi 30.000 atau dia cari porsi yang 20.000. Biar sedikit jumlah porsinya, cuman kita tak sampai harus memilih-milih dalam mengundang orang. Nah, karena sebagian orang beralih ini gengsi yang dia tinggikan, namun nanti banyak hal yang dia tabrak. Di antaranya adalah adab dalam mengundang, memilah-milih orang yang diundang. Itu tak baik. Karena tujuannya kan sedekah, bukan jual nasi. Kecuali jual nasi kita. Kalau jualan kita tentu kita pilih-pilih orang yang bisa beli. Nah, tapi tujuannya adalah yang sedekah makan. Sama seperti kita tahlilan gitu kan, tujuannya sedekah makan. Nah, gitu. Yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini, hak muslim adalah apabila dia minta nasihat maka kita nasihati. Ini yang mungkin bagi orang Indonesia bukan perkara yang biasa. Tapi kalau orang Arab saya melihat ini biasa mereka minta nasihat gitu. Kalau orang Indonesia ini hampir jarang sekali minta nasihat. Kalau saya lihat orang-orang kalau ahli ilmu dia biasa itu minta nasihat kepada siapa saja yang menurut dia dalam hal itu dia bijaksana gitu. Mungkin dia bukan seorang ustadz, bisa jadi dia hanya orang-orang tua biasa yang punya pengalaman hidup dalam mungkin hal yang kita lagi sedang risaukan, maka biasakan minta nasihat. Biasakan minta nasihat kepada orang atau mencari nasihat dari alam. Bagaimana mencari nasihat dari alam? Ya misalkan kita pergi ke kuburan, alam menasihati kita dengan melihat kuburan gitu. Nah, tapi biasakan kita meminta nasihat kepada orang, karena kalau itu nanti keharusannya di saat kita merasa udah agak bengal kita. Bengal itu ya ibadah itu udah mulai los gitu ya, udah mulai agak berat gitu.
intensitas kita berzikir pun berkurang. Nasihat-nasihat ustadznya pun, ceramah-ceramah itu pun rasanya tidak masuk lagi ke kuping kita. Berarti udah ada yang keras itu dalam jiwa batin kita gitu. Namun kata Rasulullah, ad-dinu an-nasiha, agama ini isinya nasihat. Kepada siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, nasihati orang kepada Allah, nasihati orang ikuti Rasulullah, nasihati para pemimpin pun dinasihati kata Rasulullah. Maka kita sebagai rakyat punya 3 kewajiban utama kepada pemimpin. 1, pastikan harus ada pemimpin, tak boleh ada kekosongan pemimpin. Dalam sejarahnya Islam itu tak mengizinkan terjadi kekosongan kepemimpinan. Yang kedua, tugas kita adalah patuh pada pemimpin. Ya ayyuhallazina amanu atii'allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taat pada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin, taat. Batas taatnya hanya kalau dia menyuruh kita berbuat maksiat, ya kita tak taat lagi. Tapi selagi dia nyuruh kita cuma gotong royong, nyuruh kita untuk patuh lalu lintas, itu wajib ditaati. Yang ketiga kewajiban kita adalah ini tadi, amar ma'ruf nahi mungkar, menasehati pemimpin. Ya mungkin jalurnya DPR dan lain-lain gitu kan. Kalau dulu di zaman Umar bin Khattab mungkin bisa langsung orang kepada pemimpinnya. Zaman sekarang kita cuma paling bisa nulis di Facebook dan segala macam, melalui DPR ya kita titipkan nasihat-nasihat umat kepada mereka. Namun itu sebuah kewajiban. Nah, jadi nasihat hukumnya apa? Kalau dia minta memberi nasihat, hukumnya wajib. Ustaz, saya agak pusing nih, minta nasihat lah dikit masalah ini, misalkan ada persoalan ya. Kita lihat dia butuh, lebih butuh lagi daripada kita ngasih duit gitu. Karena ada orang kalau lagi stres, nah gitu ya, dia butuh malah pencerahan, lebih butuh dia daripada duit kita. Maka kalau dia minta berarti dia lagi butuh. Maka menunaikan hak dia itulah wajib hukumnya, kasih nasihat. Nah, gitu. Misalkan dia galau dia, misalkan ya urusan pekerjaan gitu. Apa saja masalah sosial, masalah ya kenyamanan ibadah, ketenangan batin, segala macam kan. Kita ini tanpa angin tanpa hujan bisa aja kacau pikiran kita. Butuh nasihat kita. Nah, kadang ya hilang barang sedikit aja membuat kita mencarut-carut sana sini karena stres. Oleh karena itu butuh nasihat pada orang hidup maupun pada alam. Kita juga bisa mengambil nasihat. Nah, kalau tak diminta dia menasihati orang itu hukumnya sunnah, mandub. Itu tanda kita mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Maka nanti dalam kategori ini hukumnya sunnah. Kita tengok orang, dia tak minta nasihat, tapi kita lihat ini orang nampaknya lagi butuh tukar pikiran ini kita. Ya, kita kasih nasihat dia. Nah, yang penting arah nasihatnya kebaikan. Inti nasihat itu adalah bagaimana kita mengarahkan orang supaya dia pada hal yang positif. Jadi bisa juga ada orang memberi nasihat malah mengarahkan orang lain kepada negatif. Maka meminta nasihat itu tak boleh kepada sembarang orang. Yang orang itu bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Nah, perempuan curhat sama temannya itu nambah masalah, bukan mengurangi masalah. Karena temannya yang tak bijaksana yang diajak untuk diskusi. Ya, jadi bukan menyelesaikan masalah, justru dialah masalahnya gitu. Nah, jadi kita pun minta nasihat nanti kepada orang-orang yang menurut kita bijaksana walaupun dia bukan ustaz. Dia mungkin orang tua di kampung, walaupun dia anak kecil tapi dia punya kebijaksanaan dalam berpikir, dia bisa minta nasihat. Mungkin dalam satu hal dia tidak bijaksana, ada hal lain dia bijaksana. Mana hal yang kita lihat dia bijaksana, kita minta nasihat. Nah, itu yang kedua, yang ketiga itu masalah nasihat. Jadi saling menasihat itu mesti menjadi dibudayakan di masyarakat kita, walaupun singkat gitu. Bang, kira-kira gimana nih ya gitu. Itu kan bertanya untuk minta fatwa, untuk minta nasihat. Bahkan kepada anak kecil gitu sekalipun. Yang keempat yang disebutkan dalam hadis ini adalah tasmitul atis al-hamid. Orang bersin itu ada dua. Ada bersin bertahmid, ada bersin tidak bertahmid.
Yang disunnahkan untuk didoakan adalah yang bersinnya bertahmid. Asyim, alhamdulillah. Itu namanya orang bersin bertahmid. Ada orang bersin habis itu dah enggak ngomong apa-apa. Yang disunnahkan adalah mendoakan orang yang bersin lalu bertahmid. Juga diam aja dia, kita diam juga. Nah, bersin dia, diam dah. Kita diam juga. Cuman kalau dia bertahmid dia alhamdulillah, maka sunnah hukumnya kita mendoakan dia pula. Doa untuknya agar dia mendapatkan hidayah. Alhamdulillah, kita doakan dia dapat hidayah, yahdikumullah. Nah, kita doakan dia juga supaya wa husnul sulukil mustaqim, agar dia berakhlak dengan segala macam. Nah, kata Imam Nawawi, muttafaqun ala istihbabihi. Mendoakan orang yang bersin ini hukumnya disepakati oleh ulama, hukumnya sunnah. Nah, tapi dengan catatan dia setelah bersin tadi bertahmid. Kalau dia diam juga, ya kita diam juga. Karena Nabi sendiri banyak dalam hadisnya mengajarkan bagaimana cara tahmidnya, bagaimana mendoakannya, bagaimana menjawab orang bersin. Kata Rasulullah apa? Iza atasa ahadukum, apabila kalian bersin, falyakul alhamdulillah, bacalah alhamdulillah, kata Rasulullah. Walyakul lahu akhuhu au sahibuhu, orang lain yang mendengar dia baca alhamdulillah, bacalah yarhamukallah, alhamdulillah yarhamukallah. Fa iza qala lahu yarhamukallah, maka kalau ada orang bilang yarhamukallah, falyakul, jawab lagi, doakan lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi yahdikumullah wa yuslih balakum. Kalau kita biasanya singkat yahdikumullah, tidak ada masalah. Mau dilengkapkan tambah wa yuslih balakum. Nah, ini pendapat jumhur ini. Jumhur ulama mengatakan doanya seperti itu. Nanti kalau orang-orang Kufah di Irak mendoakan malah doaan ampunan pula. Kalau tadi kan doanya doa hidayah. Kalau ini, kalau orang-orang Irak dulu Kufah itu mendoakan ampunan, semoga Allah mengampuni kita gitu. Nah, malah itu beda doa saja. Artinya kita mendoakan orang yang baik-baik. Nah, jadi ini hadis menceritakan di sini ada luar biasa, berarti orang bersin sekalipun itu, mengapa kata ulama sampai dia harus memuji Allah setelah bersin? Karena bersin ini sama seperti orang melepaskan hal buruk dalam diri dia. Karena bersin itu banyak virus penyakit yang kita keluarkan. Nah, bersin kita, qala Ibnu Abi Jamrah menjelaskan bahwa ada dampak baik dari bersin itu yang membuat kita harus berterima kasih kepada Allah. Nah, apa itu? Azhaba anhu dharar bi ni'matil atas. Ada hal-hal buruk yang hilang, mudarat itu banyak yang terlepas ketika kita bersin. Berarti ada virus kan gitu kan, virus yang bisa mungkin menyebabkan kita sakit dan lain-lain. Sehingga kalau kita lepaskan dengan bersin, maka layaknya, berarti kalau Allah bersinkan kita, layak kita bersyukur. Banyak hal buruk yang lepas dari diri kita gitu. Nah, lalu orang kita pun berdoa untuk itu. Kemudian di hadis ini juga disebutkan hak orang lain pada diri kita sebagai sesama muslim adalah iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Nah, di sini Imam Bukhari punya pendapat tersendiri. Imam Bukhari mengatakan hukumnya bukan sunnah tapi hukumnya wajib. Jumhur ulama mengatakan mengunjungi orang sakit itu hukumnya sunnah. Khusus Imam Bukhari dalam hal ini berpendapat hukumnya wajib. Karena mengapa? Karena Imam Bukhari melihat ada banyaknya hadis-hadis menyuruh untuk mengunjungi orang sakit. Qila yahtamilu annaha fardu kifayatin. Ada juga ulama mengatakan bisa jadi hukumnya fardu kifayah. Dalam kitab Irsyadul Ibad ini termasuk hal yang dijelaskan secara detail. Fardu kifayah artinya apa? Kalau kita ada 10 orang, 1 orang aja berkunjung, yang lain tak wajib lagi. Artinya udah lepaslah kewajiban kita gitu. Tapi jumhur ulama mengatakan ini adalah sunnah ain. Sunnah ain artinya setiap kita, siapa yang berkunjung dapat pahala.
Nah, gitu dia. Wa naqala an-Nawawi al-ijma' ala adamil wujub ay 'ala al-a'yan. Imam Nawawi mengatakan bahwa sepakat ulama bahwa ini tidak wajib secara ain. Wajib ain itu setiap orang tak wajib mengunjungi orang sakit. Nah, baik dia kenal maupun tak kenal, maka nanti hukumnya sunnah. Setidaknya perintahnya berarti ada besar di situ. Maka sebisa mungkin kita mengunjungi orang sakit agar kita bersyukur dengan kesehatan kita, dan agar orang sakit ini dia memiliki optimis untuk sehat. Karena disunnahkan kita mengunjungi orang sakit itu menghibur orang yang sakit agar dia optimis dengan kesembuhan. Walaupun kita tahu ini orang tak mungkin sembuh lagi, tapi setidaknya dengan ucapan-ucapan baik dia agak lega di batin dia. Apalagi orang sakit mentalnya lagi down dan dia butuh orang-orang untuk menyemangati dia. Kadang sakitnya setengah, rusak mentalnya setengah. Nah, jadi orang sakit itu sugestinya dinaikkan dengan hadirnya kita. Nah, jadi sugesti dinaikkan. Dulu guru saya pernah cerita, ada anak kecil sakit disuruh ibunya pergi ke dokter sendirian. Pergi dia ke dokter, diperiksa sama dokternya demam rupanya. Demam panas. Lalu kemudian dibuatkan dokter tu resep. Kata dokter tu, nah ini obat resepnya. Anak ini pun lari-lari pulang. Saking semangatnya dia dapat resep obat tadi. Lari-lari dia pulang. Sampai rumah direndamnya resep tadi. Diminumnya airnya. Rupanya anak ini sembuh gara-gara itu. Jadi anak ini sembuh minum air rendaman daripada resep tadi. Pertanyaannya, memang apa betul resep tadi itu direndam airnya bisa ngobati? Tidak. Anak itu sembuh karena ada semangat itu. Semangat dapat obat. Sampai dia lari dia pulang, tentu hilang keringat dia, sembuh dia. Nah, sugesti penting itu. Jadi orang kita datang mengunjungi orang sakit nanti ada adab. Tak boleh sampai kita mengeluarkan kalimat-kalimat pesimis. Ya bapak nih, ya udahlah pak, bapak banyak-banyak syahadat aja lagi gitu. Ya itu kan berarti dia pesimis dia gara-gara itu. Ya kita ngasih dia semangat terus, ngajarin dia bagaimana sholat, diingatkan lagi sakit gitu. Karena mental rusak di saat kita sakit itu. Nah, apalagi tadi disebutkan iza mata an yahdura janazatuhu. Apabila ada yang meninggal dunia, kita hadir terhadap jenazahnya. Belum lagi dia meninggal, sudah disunnahkan kita untuk hadir, mendampingi orang yang lagi sakaratul maut, membacakan Yasin agar maut matinya dipermudah. Tak juga mati bacakan Yasin, bacakan surat Ar-Ra'du. Atau dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan, siapa yang baca surat Ar-Ra'du dimudahkan juga dicabut nyawanya. Baca Yasin, baca surat Ar-Ra'du, niatkan ya Allah dengan melalui wasilah surat ini mudahkan matinya ya Allah. Jadi jangan mati eksklusif kita. Eksklusif itu kadang anak-anak kita ditutupnya pintu gitu. Padahal orang mau mati itu butuh orang lain banyak datang. Bawa Yasin, bacain Yasin, wasiatkan ke anak kita. Kalau bapak nampak kalian udah akan mau mati, ya biarkan, undanglah tetangga-tetangga ini bacakan Yasin gitu. Jangan nangis tak jelas kalian, tidak ada gunanya. Nah, jadi belum lagi mati orang itu kita disunnahkan untuk mendampinginya. Mati dia, betul-betul mati dia, kita sebelum mati lagi kita talkinkan dia la ilaha illallah. Nah, sebelum ada mati dia nanti kita tutup matanya dan lain-lain. Banyak, sampai dia mati disunnahkan kita untuk bertakziah. Jadi ikut mengurusi jenazah itu pahalanya besar. Menyolatkannya, mengapankannya, segala macam, pahalanya besar. Sampai nanti menguburkannya dan lain-lain. Nah, nanti keluarganya kita kunjungi sebagai bentuk penghiburan bagi keluarganya. Tapi jenazah ini tadi itu urusan lain. Ini urusannya terhadap dia jenazah tadi. Nah, ikutlah kita menyolat. Mengapa? Karena nanti kata Rasulullah, siapa yang menyolatkan jenazah sampai 40 orang, maka itu mendapatkan syafaat. Apalagi sampai 100 orang. Jadi semakin banyak menyolatkan jenazahnya,
semakin banyak dia mendapatkan manfaat. Ya, apa salahnya kita sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada teman kita, mungkin yang tetangga kita, kenalan kita, ya kita hadir supaya dia banyak yang menyolatkan jenazahnya, makin banyak manfaat dia dapatkan. Nah, itu kan dalam bentuk sosial kita, bukan ada bentuk penghormatan kita. Orang Islam itu dituntut menghormati orang hidup dan dituntut pula menghormati orang mati. Orang mati itu dihormati, dihargai sebagaimana dia dulu hidup. Nabi ketika lagi duduk lewat jenazah, Nabi berdiri memberikan penghormatan. Padahal jenazah itu bukan jenazah orang Islam. Ya Rasulullah, itu bukan jenazah orang Islam. Kata Rasulullah, bukankah dia dulu manusia? Nah, dulu dia manusia ketika hidup. Islam tak Islam kita hormati, kita hargai sebagai makhluk sosial. Nah, ketika orang mati maka dia wajib, layak untuk dihargai. Haram hukumnya mematahkan tulang mayit, sebagaimana haram hukumnya kita mematahkan tulang orang hidup. Kita ngapankan orang, mungkin tangannya mungkin terlalu melebar ataupun kakinya, kita supaya muat kerandanya kita patahkan, mumpung dah mati dia yang berdosa juga, hukumnya haram hukumnya. Kita tak boleh mendudukkan jenazah orang, mendudukkan kuburan, karena di bawah itu ada mayit, ada jenazah gitu. Sebagaimana kita tidak mau didudukkan orang muka kita ketika hidup, itu tak layak pula kita didudukkan orang ketika sudah mati. Penghormatan, rasa hormat. Maka kita berikan penghormatan kita pada dia dengan doa, ikut menyolat jenazahnya, mengantarkan kuburan. Kata Rasulullah, siapa yang ikut ngurusin dia, ikut solat, mengantar ke kuburan, dapat pahala 2 kirat. 1 kirat itu sebesar bukit. Kenapa begitu besar diberikan oleh Allah? Karena besar manfaatnya untuk mayit dan besar manfaatnya untuk kita. Manfaatnya untuk kita apa? Ya kita punya kesadaran pada kematian. Nengok mayit itu ya kita pun merasa pula kan gitu. Nah, jadi manfaatnya besar. Jadi kita ikutlah mengiringi jenazah ini dengan hormat, dengan khusyuk dan segala macam, mengiringi dia ke kuburan dengan baik. Kadang kita tidak mengiringi jenazah, ambulannya lari 120. Orang masih ngengkol-ngengkol motor di rumah, jenazah dah sampai ke kakap-kakap. Akhirnya tidak dapat lagi feelingnya itu dah hilang gitu. Santai je lah, orang dah mati, kecuali dah sakit jantung dia cepat diantarkan ke rumah sakit. Ini dah mati, lari 40 cukup lah gitu. Ini selaju-lajunya ambulannya, disuruh preman di depan mencar-carutin orang tengah jalan itu supaya minggir. Tidak ada lagi rasa hormat di situ. Didoakan orang pula, mayat itu mati, kau dah mati nyusahkan hidupmu. Gara-gara PRT PRW aja disuruh lah preman ngatur jalan paling depan. Preman itu nyuruh orang minggir tuh nanggung loh. Ibu-ibu tahulah mbak motor ngeletek-ngeletek, mana bisa cepat gitu. Dia maki-maki sama preman tuh. Awak motor agak lama minggir dikit, mana boleh sembarang minggir, nanti mati pula orang gara-gara itu. Dicarutin sama preman tuh. Jadi di briefing lah. Kalau nanti memang kita memberdayakan anak muda, di briefing dengan baik. Kamu kalau ngatur jalan dengan sopan, minta orang pinggir dengan baik. Dan ambulan tak mesti cepat sampai, ini dah mati gitu. Yang perlu cepat tu apa? Orang sakit jantung, harus cepat-cepat sampai ke rumah sakit gitu. Kalau dah mati dah tak ada saya cepat lagi. Kecuali jauh betul gitu. Ini cuma kakap. Itu yang kadang perlu dikritik di masyarakat. Kadang yang seperti itu perlu dapat kritikan gitu ya. Nah, inilah hadis yang kita baca malam ini sebagai pengulang kaji kita terhadap adab kita, yang memberikan hak orang lain itu kalau tak kita tunaikan berarti kita menahan hak orang lain pada diri kita. Jadi hak orang itu ada berupa harta, ada pula dalam bentuk perlakuan. Ini dalam bentuk perlakuan. Nah, kita tunaikan hak orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.